khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa ala alihi wa ashabihi wa man yaumil qiyamah. Suaranya enggak jelas? Kurang? Yang belakang bisa dengerin saya enggak? Enggak jelas? Enggak jelas? Kurang jelas? Ini mikrofon dalam atau luar? Speaker dalam luar? Luar? Atau pakainya ini aja? Subhanallah, la ilaha illallah. Subhanallah, la ilaha illallah. Terdengar nggak suaranya? Bismillah. Bismillah. Terdengar? Enggak dengar? Lebih mendengar? Bismillah. Lebih jelas? Jelas? 3. Angka berapa? 3? 3 apa 2? Allah Azza wa Jal, dialah zat yang menyatukan hati hambanya di ma'had Ali bin Abi Thalib Utara. Semoga kelak nantinya Tri dan jamaah sekalian mitidore. Kesan pertama adalah sampai ke sini harus menempuh perjalanan berjam-jam. Semoga Allah subhanahu. Kajian kita temanya adalah yang halal untuk menuai kesemuanya pasti akan dihisap oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin, tanya oleh Allah anin na'im, tentang aneka kenikmatan. Disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah, nikmat pertama kali yang nanti akan ditanyakan kepada hamba yaumal qiyamah, kesehatan fisik bagimu. Bukankah aku telah memberikan mimma'in, manusia bisa mati kalau dia menikmati air yang seger. Apalagi yang punya iPhone, apalagi yang punya, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah tentang beberapa hal. Infaqah. Manusia bakal ditanya apa dia gunakan harta itu. Sehingga dari mana dia, seperti ini karakter dulu. Beliau mengatakan wa akhiruha fana, sehingga siapapun pekerjaannya apa Ustaz? Pekerjaannya jualan ayam. Jual ayam capek nggak? Capek. Harus ngangkat 25 kilo, belum nguber ayam juga. Ngejar ayam. Ayamnya sudah mati. Jadi seseorang ketika dia mencari kerja capek. Daftar di sini nggak diterima, daftar di sini nggak diterima, akhirnya keterima sebagai ASN misalnya. Ada yang daftar di sini nggak diterima, daftar di sini nggak diterima, kemudian dia bikin usaha sendiri.
Tapi secara umum semua manusia ketika mencari kerja capek. Lebih capek mana? Nyari kerja atau kerja? Mana yang lebih capek? Nyari kerja atau kerja? Capek nyari kerja. Yang anak teman-teman yang masih SMP, SMA mungkin belum merasakan yang kayak gitu. Begitu dia lulus, itu seperti dilepas di rimba di sebuah hutan. Kau nyari sendiri sekarang. Terutama yang laki-laki yang dia harus menjadi pencari nafkah bagi keluarganya. Seperti itulah karakter dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, awwaluha ana, dunia itu awalnya melelahkan. Wa akhiruha fana, ujungnya kebinasaan. Ujungnya kebinasaan maksudnya gimana? Semuanya pasti akan kita tinggal. Entah kita yang mati duluan sebelum harta itu habis, atau harta itu habis sebelum kita mati. Fi halalihi hisabun, dalam yang halal ada hisabnya, wa fi haramiha iqab, sementara yang haram ada hukumannya. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Menyadari akan hal ini, jika kita tidak bisa lepas dari yang namanya hisab harta, minimal yang bisa kita perjuangkan adalah bagaimana saat harta kita ini dihisab tidak menjadi sumber musibah, tidak jadi sumber masalah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi ya, ditulis. Jika kita tidak bisa bebas dari hisab ketika memiliki harta, minimal perjuangan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar harta ini tidak menjadi musibah, tidak menjadi sumber bencana, tidak menjadi sumber hukuman bagi kita ketika kelak kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perjuangan seorang muslim, dia harus pastikan bahwa saat dia mendapatkan harta, dia pastikan ini halal. Nah, ada satu ayat di surat Al-A'raf ayat 32. Allah menjelaskan keberkahan harta halal yang dimiliki oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin. Bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 32. Di sini kelas yang paling atas kelas berapa? 12. Man, kelas 12 angkat tangan. 12. Berapa juz yang sudah dihafal? Masrur. Mas'ud. Mas'ud, hafidh surat Al-A'raf? Nah. Iqra. Qul man harrama zinatallahi allati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. شكرا يا مسعود. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Sampaikanlah wahai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan zinatallah, perhiasan yang Allah sediakan bagi manusia. Dan yang dimaksud perhiasan di sini adalah pakaian. Allati akhraja li'ibadihi, yang Allah keluarkan untuk hambanya, yang Allah berikan untuk hambanya. Pakaian ini nikmat yang disediakan untuk hambanya. Wat tayyibati minar rizq, dan rizki yang halal yang Allah berikan kepada hambanya. Qul, sampaikan, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Semua rizki itu, baik pakaian maupun makanan, ini akan diberikan oleh Allah, merupakan milik orang-orang yang beriman di kehidupan dunia mereka. Khalisatan yaumal qiyamah, dan murni jadi milik mereka kelak di hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun,
demikianlah kami berikan rincian ayat ini bagi orang-orang yang mengetahui. Maksud dari ayat, dulu orang musyrikin mereka mengharamkan pakaian ketika dipakai untuk tawaf. Mereka punya pemahaman begini. Saat tawaf di Ka'bah tidak boleh mengenakan pakaian, yang pernah digunakan untuk maksiat. Sehingga pilihannya, kalau tidak punya kain yang baru, maka mereka harus tawaf telanjang. Akhirnya mereka tawaf telanjang. Laki perempuan. Yang perempuan tawafnya malam hari. Yang laki-laki siang malam. Sambil menutupi aurat besarnya, dia mutar di Ka'bah. Masya Allah. Sehingga dia mengharamkan pakaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina di sini maksudnya adalah pakaian. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, gunakanlah zinah kalian. Zina maksudnya apa? Pakaian. Gunakanlah pakaian terbaik kalian inda kulli masjidin ketika kalian berangkat ke masjid. Wat thayyibati minar rizqi. Ada juga orang yang mengharamkan sebagian rizki yang halal. Orang-orang musyrikin punya keyakinan ada onta jenis A, onta saibah, onta ham, onta wasilah yang ini tidak boleh dimakan. Jadi mereka punya aturan sendiri, ada onta jenis tertentu yang nggak boleh dimakan. Karena mereka seenaknya sendiri dalam menghalalkan dan mengharamkan nikmat yang telah Allah sediakan. Maka ayat ini menegaskan, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Siapa yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, baik berupa pakaian maupun makanan. Lalu Allah mengatakan, Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Semua nikmat itu milik siapa? Orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Maksudnya gimana? Di sini saya bacakan tafsir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ai la tabi'ata 'alaihim fiha." Mereka tidak akan dituntut untuk menikmati yang halal. Ditulis ya. Karena para santri ini bingung nulis yang mau dicatat bagian mana, bingung. Ditulis, orang mukmin tidak akan dituntut ketika dia menikmati yang halal. Sudah? Wa mafhumul ayah, sehingga kesimpulan sebaliknya dari ayat, anna man lam yu'min billah, orang yang tidak beriman kepada Allah, balista'ana biha ala ma'asihi, bahkan menggunakan harta itu untuk durhaka kepadanya, fa innaha ghairu khalisatin lahu wala mubaha, maka harta itu bukan peruntukannya bukan untuk dia dan tidak mubah baginya, bal yu'aqabu 'alaiha wa 'ala tana'umi biha, dia akan dihukum oleh Allah termasuk diantaranya saat dia menikmati harta itu. Maksudnya gimana, Pak? Jika Allah menegaskan bahwa harta yang halal itu milik orang yang beriman, maka orang kafir kalau menikmati harta di dunia ini, nanti dia akan dihukum oleh Allah. Nanti dia akan dihukum karena dia menikmati harta, sementara dia tidak beriman. Makanya orang mukmin dalam hal ini selamat. Ketika dia punya harta halal, Allah tidak akan menuntutnya besok di hari kiamat. Beda dengan orang kafir. Makanya kalau jadi orang kafir jangan kaya-kaya ya. Orang kafir makin kaya, siksanya makin besar. Kalau orang yang beriman boleh kaya. Boleh nggak orang mukmin jadi kaya? Boleh? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau orang mukmin boleh kaya? Nabi SAW pernah mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa.
tidak masalah jadi orang kaya, memiliki kekayaan bagi siapapun yang bertakwa. Wassihhatu lil mu'min khairum minal ghina. Coba para santri saya tanya, antum lebih pilih mana? Jadi orang kaya atau jadi orang pinter? Antum pilih mana? Jadi orang kaya atau jadi pinter? Hah? Jadi orang pinter? Pilih mana? Kaya tapi bodoh, pinter tapi miskin. Pilih mana? Beban ngasih nafkah, membiayai anak sekolah. Jadi yang mereka bayangkan kalau orang itu pintar bisa jadi kaya. Kenyataannya banyak yang pintar nggak kaya, pintar tapi miskin. Baik. Nabi SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Wassihhatu lil mu'min khairu minal ghina. Nah, bapak-bapak saya tanya ya. Bapak pilih mana, Pak? Kaya sakit-sakitan, miskin sehat walafiat. Ya. Coba kita tanya yang belakang sebelah kiri itu ya. Kaya sakit-sakitan, miskin sehat walafiat. Kaya tapi sakit-sakitan ya. Nggak ada pilihan itu. Rasulullah SAW mengatakan, wassihhatu lil mu'min khairun minal ghina. Sehat bagi orang mukmin itu lebih baik daripada kekayaan. Karena orang yang sehat, dia bisa melakukan banyak aktivitas. Ibadah sholat, datang ke masjid, ikut kajian, jumatan, belum lagi ibadah yang butuh fisik, seperti haji dan umrah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat. Tapi kalau orang itu sakit, banyak hal tidak bisa dia lakukan walaupun dia punya duit. Karena biasanya orang punya harta, tapi fisiknya nggak mendukung, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali hanya menyuruh orang untuk melakukan ibadah yang sifatnya maliyah. Tayyib. Dari sinilah yang mau kita garis bawahi. Jika ayat dari surat Al-A'raf, ayat berapa tadi? 32. Menegaskan bahwa orang mukmin tidak akan dituntut ketika dia mencari harta yang halal, mendapatkan harta yang halal, maka perjuangan kita agar kita bisa selamat ketika di hari kiamat adalah bagaimana kita bisa memperoleh penghasilan yang mubah. Dan keberkahan harta yang sejatinya adalah harta yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Baik. Oleh karena itu, terutama yang bapak-bapak yang sudah bekerja dan para santri, ikhwan yang nanti akan menjadi calon bapak. Ini siapa namanya ini? Mas Mukal Karim? Asfa. Kelas berapa Asfa? Kelas 7. Kapan nikah? Asfa mau nikah enggak? Mau? Masya Allah. Kapan Asfa? Kamu enggak takut kalau punya anak? Enggak takut punya anak? Nanti harus ngasih nafkah ke anak. Enggak takut ya? Tayyib. Yang kelas 12, insyaallah. Hadza man? Sahibun nadhara, kelas 12. Insyaallah. Mas Mukal Karim? Farhan. Udah siap nikah Farhan? Insyaallah. Masya Allah. Tolong dicatat Pak, Farhan Pak. Tayyib. Di posisi ketika mereka masih belajar, mungkin pikiran seperti itu belum sampai. Sehingga dia lihat misalnya suasana di luar seperti apa. Mungkin mereka belum sampai ke sana.
Tapi bapak-bapak yang sudah bekerja, pastikan saat Anda mencari harta harus berada di ruangan yang halal. Sekarang kita akan beralih ke permasalahan tentang bagaimana memaksimalkan agar harta itu makin berkah. Sebab kita tadi dihisab dari dua arah. Bagaimana cara dapatnya dan bagaimana cara menggunakan. Cara dapat inilah yang menentukan kehalalan. Dan sekarang kita bahas bagaimana cara menggunakan. Al-barakah secara makna bahasa artinya yang pertama adalah tumbuh dan berkembang. An-numu. Al-barakah bermakna an-numu, tumbuh dan berkembang. Al-barakah yang kedua secara makna bahasa artinya adalah, makna bahasa dari kata al-barakah yang kedua adalah ad-dawam, menetap, wathubut, dan bertahan. Onta yang menderum itu dalam bahasa Arab disebut dengan barikat al-ibil. Onta itu menetap. Maka sesuatu yang berkah ketika dia memiliki banyak kebaikan yang bertambah dan menetap. Sumur itu bahasa Arabnya apa? Birkah. Kenapa disebut birkah? Dia memberikan banyak kebaikan bagi makhluk yang mengambil air darinya, dan sumur itu airnya bertahan. Makanya sumur kalau dibiarkin aja ya, ada sumur dibiarin aja, luber nggak airnya? Luber? Enggak. Disedot terus, diambil terus airnya, nggak habis. Masya Allah, itulah keberkahan sumur. Sehingga sumur disebut dengan al-birkah. Baik. Selanjutnya, di alam raya ini ada banyak sekali makhluk yang diberkahi oleh Allah berdasarkan nas. Di antaranya ada tempat yang diberkahi oleh Allah. Sebutkan dua tempat yang disebutkan dalam Al-Quran yang diberkahi oleh Allah. Angkat tangan. 1, kota Mekah. Yang kedua, Madinah yang disebutkan dalam Al-Quran. 1 lagi, Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah sekitarnya. Tentang Mekah Allah Ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sehingga ada tempat yang diberkahi. Kemudian di sana ada waktu yang diberkahi. Sebutkan waktu yang diberkahi yang Allah sebutkan dalam Quran. Waktu berkah yang disebutkan dalam Al-Quran. Santri ada yang bisa jawab? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ada di surat apa? Farhan? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surat Ad-Dukhan. Nah, Allah sebut Lailatul Qadar sebagai malam yang diberkahi. Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian ada juga kejadian yang diberkahi. Contohnya apa? Air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit ma'an mubaraka, air yang diberkahi. Ada juga manusia yang diberkahi. Contohnya para nabi. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, pada waktu beliau bayi, beliau bisa bicara. Kalimat pertama yang diucapkan Nabi Isa gimana? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba
wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Sehingga ada manusia yang diberkahi. Maka tempat-tempat yang diberkahi seperti ini, ada juga buah-buahan yang diberkahi. Buah apa yang diberkahi? Buah apa yang diberkahi? Hadza man? Mas Mukal Karim? Fitrah. Buah apa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai buah yang diberkahi? Buah apa? Zaitun. Zaitunatin min syajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyah wala gharbiyah. Bahan bakar yang menyalakan lentera yang demikian terang itu terbuat dari syajaratin mubarakah, pohon yang diberkahi, yaitu zaitun. Makanya dulu sebagian sahabat kalau sakit mereka tabarruk dengan zaitun. Ada kitab yang diberkahi. Apa kitab yang diberkahi? Al-Quran. Mad dalil? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada beberapa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan keberkahan itu? Orang Jawanya punya ngalap berkah. Bahasa tidorenya apa? Nyari berkah. Gimana kita bisa mendapatkan keberkahan itu? Tentu saja kalau kita ingin mendapatkan keberkahannya adalah ada caranya. Misalnya, bagaimana cara kita nyari berkah dari Al-Quran? Dengan mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Bukan menjadikan Al-Quran seperti teh celup. Nyari Quran yang sudah warna kuning, disobek, terus dilipat, dimasukkan ke dalam air, lalu diminum. Jadilah teh celup Quran. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Ini salah ngambil berkah. Kalau kamu mau ngambil berkah dari Al-Quran, kau pelajari isi Quran. Bukan mencelupkan Quran ke dalam air, apalagi ada yang diaduk, jadi bubur Quran, terus diminum. Dan ini masuk kategori pelanggaran dan pelecehan terhadap Al-Quran. Contoh yang lain. Bagaimana ngalap berkah dengan kota Mekah? Bagaimana ngalap berkah kota Mekah? Dengan beribadah di sana, melaksanakan sholat di sana, bukan membawa kerikil Mekah pulang ke Indonesia. Apa manfaatnya? Tidak ada. Sehingga ada orang misalnya nyari kerikil di kota Mekah dibawa pulang ke Indonesia. Apakah kerikil ini bisa menjadi alat untuk mengobati? Tidak bisa. Karena keberkahan Mekah bukan dengan cara diambil kerikilnya. Contoh yang lain ya. Orang yang berilmu bisa nggak ngasih berkah? Ulama bisa. Bagaimana cara kita untuk ngambil berkahnya ulama? Dengan istifadah, belajar dari beliau, mencari ilmu beliau. Demikianlah. Yang namanya cara nyari berkah itu ada aturannya sendiri-sendiri. Jangan malah yang dicari ludahnya. Coba kamu datang ke ulama itu, ngapain? Nanti kalau kamu diludahi, kamu jadi pinter. Betul nggak kayak gini? Atau ada yang rebutan sisa minuman ulama. Berkah nggak itu? Berkah atau tidak? Ya. Kalau Ustadz minum nggak habis, apa yang kalian lakukan? Ada minuman Ustadz yang tidak habis, apa yang akan kalian lakukan? Rebutan minum? Atau diapain? Dibuang? Diapain? Dituang ke pohon. Kalau kalian lihat ada ustadz makan tidak habis, minum gak habis, suruh beliau menghabiskan. Sunnahnya
habiskan. Tayyib. Karena ada banyak orang yang salah seperti itu. Jadi kita mengakui keberkahan sebagian makhluk, tapi cara ngalap berkahnya jangan sampai salah. Ini ada satu cerita ya. Udah pernah dapat ceritanya belum? Belum, sudah dengar ceritanya? Oh belum cerita ya. Ada salah seorang ustadz dari luar Pulau Jawa, beliau cerita. Saat musim panas di kota Madinah, ada orang yang masuk Masjid Nabawi, orang Arab ya, berpenampilan seperti orang Arab, pakai jubah, pakai imamah, pakai gutrah. Lalu setelah masuk di Masjid Nabawi, dia mendekat ke tiang masjid. Di tiang Masjid Nabawi itu ada apa? Bawahnya ada semburan AC. Kemudian orang Arab ini menaruh tangannya di atas AC tadi. Itu diusapkan di muka. Ditaruh lagi, diusapkan di muka. Karena mukanya kepanasan. Pas musim panas, Madinah dengan Mekah panas mana? Lebih panas Madinah. Kayak ditampar gitu. Muka ini kalau kena panas, itu seperti ditampar. Jadi orang ini menaruh tangannya di atas AC, kemudian diusap. Taruh lagi dan diusap di mukanya. Selesai itu beliau pergi masuk ke dalam masjid, mendekat ke shaf yang pertama. Di belakangnya ada orang Indonesia memperhatikan. Oh, inikah yang disebut tiang yang bisa dipakai ngalap berkah? Selesai orang Arab tadi pergi, Indonesia ini mendekat. Tiangnya diusap-usap. Terus diusapkan ke badan. Yang terjadi apa itu? Salah dalam ngalap berkah. Nah, contoh seperti ini banyak sekali ya. Orang salah dalam mencari keberkahan. Alhamdulillah, ketika kita belajar tentang akidah yang benar, belajar tentang prinsip beragama yang benar, kita jadi tahu ini berkah, cara ngalap berkahnya, cara nyari berkahnya adalah seperti ini dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bentuk keberkahan harta? Keberkahan harta intinya adalah bagaimana seseorang ketika memiliki harta bisa mendukung dia untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya ceritakan lagi ya. An Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa nama sahabatnya tadi? Abu man? Abu Kabsyah Al-Anmari. Abu Kabsyah Al-Anmari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu hanya dimiliki oleh 4 jenis manusia. Maksud Nabi SAW adalah interaksi manusia terhadap dunia hanya ada 4 macam. Diperhatikan ya. Ada berapa? 4. Yang pertama, rajulun au abdun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu agama. Fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu fihi lillahi haqqah. Orang yang pertama ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu kewajiban harta dia yang harus dia tunaikan. Dia gunakan harta itu untuk bertakwa kepada Allah. Dia manfaatkan harta itu untuk silaturahmi dengan keluarganya. Lalu kata Nabi SAW, fahadha bi afdolil manazil. Ini orang derajatnya paling tinggi. Dikasih oleh Allah potensi dan dia manfaatkan potensi itu dengan maksimal. Yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wala mala. Ada orang yang diberi ilmu agama,
paham tentang syariat, wala mala, tapi dia nggak dikasih harta. Wa huwa sadiqun niyah, dia punya niat yang tulus. Faqal, lalu dia mengatakan, lau annali mithla li fulanin la amiltu bi amali fulan. Andaikan aku punya harta seperti yang dimiliki oleh si A itu, maka aku akan ibadah seperti si A. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dengan niatnya orang ini, pahala orang yang kedua sama seperti yang pertama. Yang ketiga, santri yang nggak nyatet nanti tak suruh baca ya, yang main-main. Wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilma. Ada orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu agama. Fala yattaqi fihi rabba wala ya'lamu lillahi fi haqqa wala yasilu bihi rahimah. Dia enggak gunakan harta itu untuk bertakwa kepada Allah, tidak dimanfaatkan untuk nyambung silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi SAW, fahadha bi akhbathil manazil. Ini tingkatan yang paling hina. Diberi potensi harta, tapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan dan takwa. Yang keempat, wa abdun lam yarzuqhullahu ilman wala mala. Orang yang tidak diberi harta dan juga tidak diberi takwa. Enggak diberi harta, enggak diberi takwa. Lalu gimana, Pak? Wa huwa yaqul, kemudian dia mengatakan, lau anna li malan mithla li fulanin la amiltu bi amali fulan. Andaikan aku punya harta seperti yang dimiliki oleh orang kedua itu, maka aku akan beramal, aku akan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga, yaitu berbuat maksiat. Baik. Coba santri yang ngantuk, nah, yang kepalanya ada di meja. Masya Allah. Kelas berapa? 7. Sebutkan macam-macam santri. Baik. Orang yang diberi harta ada berapa tadi? Yang kelas 11. Kelas 11 ada? Kelas 11, angkat tangan, kelas 11. Kelas 11. Ketua kelasnya yang mana? Raisul Fasal. Baik, sebutkan 4 macam manusia yang diberi oleh Allah harta tadi. 1. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Masya Allah, barakallahu fiik. 4 ini ya. Jadi kombinasi 4 ini sebenarnya tentang apa? Harta dan pemahaman agama. Pemahaman agama ini yang nanti akan mengendalikan harta seseorang. Maka Nabi SAW menyebutkan antara harta dan ilmu. Yang punya harta dan punya pemahaman agama. Yang punya harta tapi tidak punya pemahaman agama. Punya pemahaman agama yang enggak punya harta, tapi dia mengendalikan niatnya. Subhanallah. Disinilah kita bisa lihat kata kunci keberkahan harta adalah ilmu dan pemahaman agama yang mengantarkan orang untuk bertakwa. Makanya bagi mereka yang punya pemahaman ilmu agama, dia tahu kemana penyaluran harta yang benar, sehingga hartanya akan semakin barokah.
Baik, sekarang kita akan rinci ini ya. Kita rinci. Penyaluran harta manusia secara umum bisa kita bagi menjadi 3. Yang ini merupakan keberkahan harta. Pertama, digunakan untuk melakukan amal wajib. Harta itu digunakan untuk melakukan amal wajib. Baik kewajiban yang berkaitan dengan harta sendiri atau kewajiban yang tidak ada kaitannya dengan harta. Kita ulangi ya. Keberkahan harta bagi mukmin nomor 1 digunakan untuk menunaikan amal wajib. Baik berkaitan dengan kewajiban harta itu sendiri. Contohnya apa? Bayar zakat. Wajib atau tidak? Wajib. Menunaikan nafkah keluarga. Wajib atau tidak? Wajib. Nah, seperti ini harta yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya wajib. Yang kedua, ada harta yang digunakan untuk melakukan kewajiban terkait harta itu sendiri atau yang tidak ada hubungannya dengan harta. Contohnya dipakai untuk berangkat haji, dipakai untuk berangkat umroh. Dipakai apa lagi? Dipakai apa lagi? Menurut pendapat sebagian ulama dipakai untuk kurban. Kurban itu menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Selanjutnya, ada harta yang digunakan untuk mendukung amal ibadah sunnah. Mendukung amal ibadah sunnah. Seperti sedekah secara umum, wakaf. Lalu dipakai untuk membeli perlengkapan agar seseorang bisa sholat. Maka harta ini digunakan untuk optimalisasi, memaksimalkan kegiatan amalan sunnah. Yang ketiga, keberkahan harta adalah digunakan untuk hal yang mubah. Mukmin memanfaatkan harta itu untuk yang mubah. Misalnya Pak, untuk makan, untuk berkendaraan, yang sifatnya murni mubah. Nah, ketika seseorang memanfaatkan hartanya untuk yang seperti ini, maka berarti harta itu bisa menjadi harta yang barokah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau waktu itu membaca surat At-Takatsur. Ini siapa namanya? Namanya siapa? Azam. Alzam. Tadi Nabi SAW baca surat apa? At-Takatsur. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Barakallahu fiik ya Azam. Alzam. Nabi SAW membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Berlomba ngumpulin harta telah membuat kalian lalai dari agama. Lalu beliau berhenti di satu ayat ini. Kemudian beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Ini tanahku, ini mobilku, ini rumahku. Wa hal laka min malika ya ibna Adam. Padahal hakikat dari hartamu wahai Bani Adam hanya ada 3 kemungkinan. Dihafal ya.
Hakikat dari harta manusia hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ma akalta fa afnaita, au labista fa ablaita, au tasaddaqta fa amdaita. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Insyaallah hafal ya. Baik, coba kita cari yang ngantuk. Yang ngantuk, masyaallah. Ada man? Nah, anta. Siapa namanya? Draft. Ngantuk? Baik. Harta ada 3. Apa saja tadi? Apa saja tadi? Baik, coba sebutkan apa saja tadi? 1, yang dimakan sampai habis. Yang kedua, yang dipakai sampai. Yang ketiga, yang disedekahkan sehingga kekal di hari kiamat. Sedangkan yang kita kumpulkan belum tentu jadi rizki kita. Disitulah hakikat dari rizki. Maka kalau ada orang misalnya, bapak-bapak coba dicek ya nanti di rumah ya. Gelas yang dipakai sehari-hari berapa Pak? Kalau kotor cuci itu berapa? Paling 5 gelas. Antara yang dipakai sehari-hari dengan yang disimpan oleh istri banyak mana? Banyak yang disimpan. Jadi yang menjadi harta kita yang mana? Yang dipakai. Anda punya baju, ada baju celana, ada pakaian celana baju, ada jubah dan seterusnya. Yang dipakai sehari-hari berapa? Paling cuman 5, cuci, nanti kotor cuci, pakai lagi. Dengan yang disimpan banyak mana? Jadi hakikatnya yang merupakan harta kita yang mana? Yang kita manfaatkan. Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana pemanfaatan harta seorang mukmin. Hakikat dari harta mukmin itu adalah yang bisa melayani hidupnya. Tapi kenyataannya orang lebih senang nyimpen daripada memanfaatkan. Sehingga ada sebagian orang yang dia punya harta yang jumlahnya banyak, tapi tidak pernah mengantarkan dia ke tanah suci. Ada yang sayang ketika mau dipakai untuk daftar haji, sehingga dia berpikir duit sekian banyak dipakai daftar haji cuman mengendap. Padahal sejatinya itulah keberkahan harta yang dia punya. Maka pastikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita pingin punya harta yang barokah, adalah manfaatkan semaksimal mungkin harta yang Anda punya. Baik dipakai untuk melaksanakan yang wajib, ibadah yang sunnah, termasuk juga digunakan untuk hal yang mubah yang tidak dilarang oleh syariat. Wallahu alam. Baik, mungkin sampai di sini sebagai pengantar, karena nanti maksimal sampai jam 7 ya. Sehingga di sisa waktu atau jam 7.15 ya, di sisa waktu bisa kita manfaatkan untuk diskusi dengan jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesi tanya jawab. Saya bertanya, jamaah menjawab. Ada? Ada pertanyaan? Pertanyaan 1. Bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum bekerja di dapur MBG? Apa hukum bekerja di dapur MBG? Ini bukan pertanyaan politik ya. Murni karena ingin tahu apa status gajinya. Ya pada asalnya dia menyediakan sesuatu yang halal, makanan yang halal bagi kaum muslimin, sehingga pendapatannya halal. Terlepas dari
cara majikan dia yang punya MBG, bagaimana cara majikan ini dapat MBG? Apakah dari membeli titik? Sekarang kan titik mahal sekali ya. Satu titik berapa? Pokoknya mahal ya. Apakah dari membeli titik, ataukah dari dia harus nyogok ke orang lain, atau bagaimana? Si yang bekerja sebagai pekerja di dapur MBG tadi tidak bertanggung jawab. Cuman ada satu hal ya, yang perlu dia perhatikan. Kalau Ramadan, jangan sampai MBG ini menjadi pemicu seseorang untuk membatalkan puasa. Ada Pak kayak gitu, banyak sekali. Ramadan kemarin MBG datang, akhirnya para santri, bukan santri ya, para siswa di sekolah-sekolah negeri itu membatalkan puasa rombongan. Yang salah siapa? Yang ngasih makan. Maka mereka ta'awun dalam maksiat. Padahal tidak puasa di siang hari Ramadan tanpa uzur, statusnya dosa besar. Oleh karena itu, kalau sampai seperti ini, maka yang menyediakan makanan juga turut berdosa. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, saya ASN, kadang melayani jamaah umroh dan haji. Kadang selesai kegiatan dari Biro Umroh dan Kementerian Haji dan Umroh dikasih tips. Kami tidak meminta, dibalikin tidak mau. ASN kerja di Biro Umroh dan Haji, dikasih tips tanpa diminta, dikembalikan nggak mau. Nah ini saya agak bingung, ASN kerja di Biro Umroh dan Haji kok bisa? Kementerian Haji, mungkin yang lebih tepat kerja di Kementerian Haji. Kalau ada ASN yang kerja di Kementerian Haji, lalu dia dikasih tips dari jamaah yang sudah dia layani, maka hukum asalnya terlarang untuk diterima, sehingga wajib dikembalikan. Kalau nggak bisa dikembalikan Pak, orang yang tetap memaksa ngasih, kalau begitu kasihkan ke fakir miskin. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah. Siapa namanya? Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menarik zakat, jadi amil. Tiba-tiba ada orang yang datang ngasih hadiah kepada Ibnu Lutbiyah. Hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun lak. Ini zakat saya dan ini hadiah untuk kamu. Pulang dia balik ke Madinah. Sampai ke Madinah dia tidak langsung bawa pulang, tapi lapor dulu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyatun li. Ini zakat dan ini hadiah untukku. Nabi SAW ketika itu kemudian beliau marah, lalu beliau berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau SAW menyampaikan, ada orang yang aku tunjuk untuk menjadi amil. Kemudian dia datang mengatakan ini adalah zakat dan ini adalah hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abihi ummi. Coba dia suruh duduk di rumah bapak dan ibunya. Fahal yuhdalahu amla, ada enggak yang ngasih hadiah? Jadi dia dikasih hadiah karena dia punya jabatan. Kalau dia enggak punya jabatan, tidak memiliki posisi apapun, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hadiah. Dari sinilah kita bisa pahami bahwa hadiah seperti ini hukumnya haram, karena masuk kategori sebagai gululun. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan gulul, maka dia nanti akan mikul harta gululnya di hari kiamat. Harta gulul itu apa sih Pak? Harta gulul artinya adalah harta khianat yang diambil oleh seseorang dengan cara yang tidak halal. Makanya dalam hal ini, kalau ada orang yang membawa harta orang lain dipercaya untuk memegang harta lembaga, yayasan dan seterusnya, dia mengambil harta ini
statusnya adalah gulul. Termasuk diantaranya uang tips dan hadiah tadi, statusnya termasuk gulul. Baik, kembali ke sini. Jadi seseorang ketika dia memiliki harta yang gulul, maka wajib dikembalikan kepada negara. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan harta gulul itu ke negara? Apalagi bentuknya bukan uang. Cara yang paling gampang, kembalikan kepada fakir miskin. Karena Al-Quran atau karena dalam peraturan pemerintah, ya, bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sehingga dengan cara itu berarti dia mengembalikan ke negara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Tanya bagaimana cara mensucikan harta yang telah tercampur antara halal dengan syubhat, di mana harta tersebut telah menjadi rumah atau menjadi sebuah perusahaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, inna hadzal bai', sesungguhnya dalam transaksi ini, ya syubuhal halif wal lagwu, bercampur dengan sumpah bohong, ucapan yang ngawur. Aneka pendapatan syubhat disebabkan karena orangnya tidak berhati-hati ketika bicara pada saat dia memperdagangkan barangnya. Fasyubuha bis sadaqah, maka iringilah dengan sedekah. Iringi dengan sedekah. Jadi begini. Kalau ada benda suci terkena najis, maka cara untuk mengembalikan benda ini agar kembali suci, caranya gimana? Bersihkan bagian yang najis. Nanti sisanya akan suci. Berbeda dengan benda yang 100% najis, misalnya kotoran kucing. Bagaimana cara menyucikan kotoran kucing? Bagaimana cara menyucikan kotoran kucing? Apakah dibersihkan sebagian? Ya sama, sisanya tetap kotor. Sehingga misalnya ya, antum nemu kotoran kucing, terus dipadatkan, dipres. Setelah itu digosok sampai mengkilat, sehingga jadi seperti batu akik. Boleh atau tidak? Suci atau tidak? Tetap najis. Kenapa? Karena ini sumber haram atau sumber najis. Sehingga cara membersihkan kotoran kucing gimana ya? Bersihkan semuanya. Tidak boleh ada yang ditinggal sebagian. Paham ya? Baik. Harta haram itu seperti najis. Harta halal itu seperti benda suci. Maka kalau Anda punya harta haram, untuk membersihkan dari sisi yang haram adalah bersedekah. Sehingga yang merasa punya harta syubhat, yang merasa punya harta haram, segera bersedekah sebisanya dengan niat semoga yang aku sedekahkan ini mengikis bagian syubhat, menghilangkan bagian yang haram dari harta yang aku punya. Wallahu a'lam. Soal yang keempat, bagaimana tentang hukum sewa menyewa panggung untuk dipakai acara pernikahan dan lain-lain? Atau sering juga dititipkan kegiatan maksiat seperti istilah dan pemutaran musik. Semakin banyak pertanyaan nanti makin berat ya. Kok apa-apa jadi nggak boleh? Makanya biasanya orang mereka nggak mau tanya. Nanti kalau aku tanya, Ustadz bilang nggak boleh. Akhirnya tanya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Terus gimana kayak gitu? Ada sebagian orang yang kadang dia belum siap ya, untuk mendengarkan kajian masalah muamalah, karena dia merasa kajian muamalah ini
sangat menyinggung sumber pendapatan orang lain. Sehingga manusia berani beda pendapat disebabkan karena masalah pendapatan. Jadinya gimana Pak kalau kayak gini Pak? Tadi kembali kepada nyewa tenda, menyewakan tenda, tapi pemanfaatannya kita tidak tahu. Pertama begini, hukum asalnya kita boleh melayani seseorang dengan jasa yang kita punya selama kita tidak tahu kalau itu nanti akan dipakai maksiat. Satu. Yang kedua, kita boleh melayani kegiatan yang mubah. Walaupun kegiatan yang mubah itu nanti diisi dengan maksiat. Contoh, walimah nikah mubah atau haram? Mubah. Berarti saat ada orang yang menyewa tenda dari kita, berarti dia menyewa untuk walimah, itu menyewa untuk hal mubah atau haram? Mubah. Nah, karena dia menyewa untuk hal yang mubah, masalah apakah nanti ada isinya musik-musik, ada biduan, ada ngundang artis lokal misalnya, atau kegiatan musik-musik yang lain. Kita tidak bertanggung jawab dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Sama seperti bapak menyewakan rumah ke seseorang, ternyata rumah itu dipakai maksiat. Kita tanggung jawab enggak? Tidak. Artinya pendapatan dari menyewa rumah itu tetap halal. Dipahami ya? Kecuali kalau Anda sewakan 100% mau dipakai maksiat. Misalnya Anda sewakan rumah dipakai untuk kantor lembaga ribawi, ya tidak boleh. Karena pasti nanti akan dipakai untuk maksiat. Dipahami insyaallah? Bedakan dua ini ya. Menyewakan sesuatu untuk hal yang mubah tapi dipakai maksiat oleh pelakunya. Contoh sewa rumah, ternyata orang itu maksiat di rumah tadi, maka pemilik rumah tidak berdosa. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, saya pensiunan. Dulu atasan saya sering mencantumkan nama saya untuk memenuhi kota kegiatan. Untuk memenuhi kota kegiatan. Memenuhi kegiatan seminar yang dipakai. Oh. Tadi masukkan namanya, tapi dia ikut kegiatan untuk menghandle kegiatan di kantor. Apa hukum Allah yang saya terima dari atasan tersebut? Dan saya juga sering menghandle kegiatan di kantor sampai tengah malam. Jadi pertanyaannya adalah hukum Allah yang dapat dari atasan tersebut akan dia ikut kegiatan seminar atau misi besar. ASN atau karyawan tidak ikut kegiatan seminar, tapi dapat duit dari bekal seminar. Contoh ya, dia nggak ikut rapat, tapi ada amplop rapat. Loh kenapa? Oh kamu kan tanda tangan. Oh saya nggak ikut kok. Tadi diwakilkan sama temenmu tanda tangan. Apa ini Pak? Manipulasi. Haram. Makanya tadi malam kita sebut ya, bagaimana karakter Yahudi? Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka suka mendengar kedustaan dan suka makan harta yang haram. Maksudnya gimana Pak? Saat orang itu suka makan sesuatu yang haram, biasanya di area itu akan banyak terjadi kedustaan. Model kayak tadi, nggak ikut workshop, tercatat ikut workshop. Loh kamu nanti kalau ketahuan gimana? Aman Pak, semuanya udah ngerti kok kayak gini Pak. Nggak ada rapat, ada anggaran rapat. Yang rapat cuma 3 orang, padahal di situ anggarannya untuk 10 orang. Akhirnya biayanya dibagikan kepada 3 orang tadi. Nah ini semuanya adalah pelanggaran-pelanggaran dalam masalah keuangan. Dan bagi para aparat hendaknya mereka bertobat dari praktek yang seperti ini. Karena manipulasi bagaimanapun itu adalah sebuah kedustaan. Dan mendapatkan uang dengan cara berdusta, statusnya haram untuk dimiliki. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang keenam yang terakhir. Bismillah, apa Ustaz izin bertanya? Ada seorang pengajar dari sebuah lembaga
baru memahami perihal larangan seorang guru menerima pemberian dari murid atau orang tua murid. Setelah saya ingat-ingat, ternyata beberapa bulan yang lalu ada pernah punya hutang kepada salah satu orang tua murid, dan saat akan membayar hutang, orang tuanya menolak dan mengikhlaskan. Apa hukum uang tersebut? Apakah saya kembalikan atau dihibahkan ke sekolah atau dihibahkan kepada orang miskin? Baik. Kalau Anda berutang dengan wali murid, harusnya izin kepada lembaga tempat Anda mengajar. Karena ada sebagian di antara guru pengajar, kadang dia menghubungi wali murid secara langsung, minta utang, pinjem ini, pinjem itu. Akhirnya memberikan kesan kurang baik terhadap sekolah. Ternyata guru-guru yang ada di sekolah ini kesejahteraannya kurang sampai mengganggu wali murid. Nah, seperti ini tidak boleh. Terus gimana Pak? Kalau misalnya kita butuh, Anda harus terus terang jika mau utang ke wali murid. Tapi kalau utang ke selain wali murid, bebas. Kalau ke wali murid, Anda harus menyampaikan laporan. Nah, setelah Anda dapat utang, ternyata utang itu oleh wali murid nggak perlu dibayar. Udah saya ikhlaskan, kamu nggak usah bayar. Maka nominal berapa yang kamu ambil kemarin, yang nggak jadi kau bayar, serahkan ke sekolah. Kalau sekolah juga sudah menyerahkan kepada guru ini yang telah mengajar tadi, maka halal baginya. Jadi kata kuncinya, serahkan dulu ke pusat, nanti selanjutnya terserah pusat yang mau mendistribusi. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang jam 7 kurang 3 menit. Ada hadiah Ustaz? Ada hadiah ya? Masya Allah. Hadiahnya buku. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan 4 jenis manusia dalam berinteraksi dengan harta. Tadi sudah ya, angkat tangan dulu. Fadhal. Benar ya. Udah jawab belum? Oh belum. Yang kedua, baik. Yang ketiga, baik. Yang keempat, Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat hadiah. Selanjutnya, yang kedua, santri kelas 7 yang hafalannya paling banyak. Fawaz. Aina Fawaz? Fawaz, kam juz'an qad hafidta ya Fawaz? 12 19 3 ajza 3 juz. Masya Allah. Baik, Fawaz dapat hadiah. Selanjutnya, santri kelas 8 yang hafalannya paling banyak. Kamu kelas 8? Santri kelas 8 mana kelas 8? Berapa juz? Khamsah? Alhamdulillah. Santri kelas 9. Santri kelas 9. Kelas 9 yang hafalannya paling banyak. Kam juz'an? 10. Baik. Santri kelas 10 yang hafalannya paling banyak.
Kelas 10, kelas 10. Ada? Siapa? Enggak ada? Kelas 10, kelas 10 angkat tangan, kelas 10. Fadil. Aina Fadil? Fadil? Kam juz'an ya Fadil? Qad hafidta? 12. Alhamdulillah. Kelas 11. Nah? Yaka. Aina Yaka? Kam juz'an ya Yaka? 15. Kelas 12. Kathir. Qad yahfaduna kamilan? Hafidhu kamilan? Qarib. Alhamdulillah. Baik. Nanti Mas'ud dapat ini. Yang tidak mondok, yang hafalannya paling banyak. Berapa? 6. Masya Allah. Dapat hadiah ya? Mau buku atau yang lain? Buku. Baik, selanjutnya saya kasih buku langsung banyak. Yang anaknya paling banyak. Mana? Lima, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, selanjutnya yang mertuanya paling banyak. Ini juga 2, cuman 2. 4 berarti mertuanya ya. Ada lagi mertuanya yang paling banyak? 4. Ini untuk mertuanya. Ada lagi? Baik. Yang utangnya paling banyak? Utangnya? Ada utangnya paling banyak? Atau yang piutangnya paling banyak? Diutangi oleh orang lain? Oh, Masya Allah. Dah. Sebutkan ayat berapa dari surat Al-A'raf yang tadi kita baca? Ayat 32. Ayat 32. Sebutkan dalil kalau kita pasti akan dihisap hartanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Langsung saya kasih banyak. Yang terakhir, jelaskan hakikat dari harta kita. Nah, yang kau makan sampai habis, yang kamu pakai hingga rusak, yang kamu sedekahkan, terus sehingga abadi sampai kiamat. Masya Allah. Mau buku atau tisu? Dapat buku ini ya, banyak sekali bukunya. Nanti boleh dibagi-bagikan sama temannya ya. Alhamdulillah. Naktafi bihadza? Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini karena kajiannya sudah jam 7:04. Ini kalau di Jawa jam 5 ya. Baru selesai sholat subuh, tapi di sini sudah terang benderang. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.